Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Situasi semakin mencekam ketika Mutiara ternyata masih berada dalam cengkeraman Bejo. Tempat persembunyian itu terasa gelap, pengap, dan penuh ancaman, membuat setiap detik yang dilalui Mutiara semakin menegangkan. Firman alias Bejok tidak lagi menyembunyikan niat jahatnya. Tekanan dari jaringan gelap yang menunggunya di Thailand membuatnya bertindak semakin nekat. Ia memaksa agar Mutiara menuruti keinginannya karena bagi dirinya gadis itu hanyalah jaminan hidup yang bisa ditukar dengan keuntungan besar. Di sisi lain, Mutiara terjebak dalam dilema yang melelahkan. Ia tidak berdaya, namun masih menyimpan harapan tipis akan datangnya pertolongan. Bejok semakin sering melontarkan ancaman, bahkan memaksa Mutiara untuk segera bersiap karena waktu pengiriman ke luar negeri sudah dekat. Semua terasa semakin menekan, seolah pintu kebebasan kian mengecil di hadapan gadis itu. Di luar sana, keadaan berbeda 180 derajat. Kenzo dan Pak Aditya yang diliputi kegelisahan besar tak henti menggerakkan seluruh upaya untuk menemukan keberadaan Mutiara. Jaringan anak buah Pak Aditya dikerahkan ke berbagai titik, menyisir setiap sudut kota dengan penuh kehati-hatian. Semakin lama, firasat kuat Pak Aditya tentang adanya bahaya yang mengintai semakin terbukti. Namun waktu terasa sangat singkat. Setiap langkah keterlambatan berpotensi membuat Mutiara benar-benar lenyap tanpa jejak. Dalam benak Pak Aditya tidak ada hal yang lebih penting selain memastikan keselamatan Mutiara, meski harus mempertaruhkan segalanya. Sementara itu, ancaman Bejo kian nyata. Mutiara hampir saja dibawa keluar dari persembunyian menuju tujuan akhir yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Kondisi ini menjadi titik penentu. Apakah Kenzo dan Pak Aditya akan berhasil menemukan persembunyian itu sebelum semuanya terlambat? Ataukah Bejok lebih dulu membawa Mutiara melewati batas yang tidak bisa lagi diselamatkan? Ketegangan semakin menekan ketika Mutiara mulai merasakan adanya gelagat mencurigakan dari Bejok. Selama ini ia masih percaya bahwa sosok tersebut adalah ayah kandung yang harus ia ikuti kemanapun, tetapi dorongan naluri seorang anak membuat hatinya tidak bisa tenang. Tatapan Bejok yang penuh paksaan, ucapan kasar, hingga gerakan tergesa-gesa menyiapkan segala sesuatu untuk membawanya pergi ke luar negeri menimbulkan tanda tanya besar. Rasa curiga yang perlahan tumbuh di dalam dirinya semakin menguat, meski ia sendiri belum berani mengungkapkan secara langsung. Di balik semua itu, kenyataan sebenarnya jauh lebih gelap. Bejok tidak pernah memiliki ikatan darah dengannya. Ia hanya menjalankan peran yang diminta Sandra demi kepentingan pribadi, sebuah kebohongan besar yang membuat Mutiara terus hidup dalam ilusi. Namun Mutiara yang belum mengetahui fakta ini hanya bisa merasakan adanya ketidakberesan. Semakin lama ia bersama Bejok, semakin kuat perasaan terperangkap yang ia rasakan. Sementara itu, Kenzo bergerak dengan langkah cepat setelah mendapat informasi dari Aurel dan firasat yang sama dirasakan oleh Pak Aditya. Sejak awal ia sudah mencurigai Bejok dan merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Dorongan batinnya untuk segera menyelamatkan Mutiara seolah menjadi panggilan yang tidak bisa ditunda. Setiap jejak kecil, setiap informasi samar yang ia dapatkan segera dihubungkan menjadi petunjuk yang mengarah pada lokasi persembunyian Bejo. Pak Aditya, dengan naluri seorang ayah sejati, ikut merasakan kegelisahan yang begitu dalam. Baginya, menemukan Mutiara lebih penting daripada apapun, bahkan lebih berharga dari urusan bisnis atau kepentingan pribadinya. Ia mengerahkan orang-orang kepercayaannya untuk mempersempit ruang gerak Bejok sembari menaruh kepercayaan penuh kepada Kenzo yang kini menjadi harapan utama. Aditya yakin bahwa hanya dengan keteguhan Kenzo, Mutiara bisa diselamatkan dari jerat bahaya. Di sisi lain, Bejok semakin menunjukkan wajah aslinya. Ia tak lagi menutupi niat kelamnya.
Rencana untuk membawa Mutiara ke Thailand sebagai bagian dari kesepakatan dengan kelompok gelap yang menunggu di sana semakin mendesak. Ia tahu waktunya terbatas sehingga ia bersikap semakin keras. Ketakutan Mutiara pun semakin nyata meski ia masih diliputi kebingungan antara rasa curiga dan keyakinan semu bahwa pria itu adalah ayah kandungnya. Perjalanan Kenzo kini menjadi penentu, ia berpacu dengan waktu, melawan ketidakpastian, dan bertarung dengan rasa cemas yang menekan. Setiap detik sangat berarti karena jika ia terlambat sedikit saja, Mutiara bisa benar-benar dibawa keluar negeri dan hilang tanpa jejak. Saat ini, garis takdir mempertemukan dua kekuatan yang bertolak belakang. Keputusasaan Bejok yang ingin segera menuntaskan misinya, dan tekad Kenzo yang ingin menyelamatkan Mutiara dari kebohongan besar yang hampir merenggut masa depannya. Keadaan semakin mencekam ketika Bejok yang sudah kehilangan kesabaran bertindak kasar terhadap Mutiara. Dorongan paksaannya semakin brutal, seolah ia tak lagi peduli dengan perasaan atau keselamatan gadis itu. Mutiara yang sudah kelelahan, penuh tekanan batin, dan dicekam rasa takut akhirnya tak sanggup menahan semuanya. Tubuhnya limbung, napasnya terengah, hingga akhirnya ia jatuh pingsan di hadapan Bejok. Momen itu justru membuat situasi semakin berbahaya. Bejok yang panik mencoba menyadarkan Mutiara, tapi bukannya karena rasa sayang, melainkan karena ketakutan rencananya gagal. Kebaikan hati Mutiara, telinga Rianti terasa panas dan batinnya bergejolak menolak kenyataan itu. Rianti juga kerap membandingkan dirinya dengan Mutiara. Dalam pikirannya, tidak adil jika seorang gadis yang baru hadir tiba-tiba mendapat perhatian yang begitu besar, sementara ia yang sudah lama menjadi bagian dari keluarga seringkali merasa diabaikan. Kebencian itu membuatnya mulai berpikir jauh ke depan, bahkan membayangkan bagaimana jika Mutiara benar-benar kembali ke rumah. Rasa cemas muncul, takut bila kehadiran Mutiara akan sepenuhnya menguasai hati Pak Aditya dan perlahan menyingkirkan dirinya. Setiap malam, Rianti resah membayangkan kemungkinan terburuk. Ia merasa perlu melakukan sesuatu, karena jika dibiarkan, Mutiara akan menjadi ancaman yang nyata bagi posisinya. Dalam batinnya muncul bisikan halus yang mendorongnya untuk mencari cara agar Mutiara tidak kembali atau setidaknya membuat Pak Aditya berpikir dua kali sebelum membawanya pulang.